WC tersumbat, salahkan Pak Jokowi. Ibadah tiap hari sampai jidat hitam hati dan pikiran, bukannya bersih malah ikut hitam. Munafik. Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Indonesia Timur. Anda itu tokoh agama atau preman? Ada hoa-hoa yang mengatakan bahwa Rempang tidak kondusif, itu adalah sebuah pernyataan yang memecah belah dan provokator. Jangan ada digusur-gusur, tetap seperti sedia kala, batalkan itu secepat mungkin. Karena itu sudah kesepakatan bersama, maka kami tetap akan mensupport investasi ini. Sekarang kalau masih ada orang yang mengadu-adu kita, masih mau nggak ikut-ikut? Kita ingin mengingatkan kepada seluruh kaum muslimin agar kemudian mereka menunjukkan bukti keimanannya dengan peduli. Setidak-tidaknya kita menggalang kekuatan, mengingatkan kepada rejim penguasa negeri ini yang telah menjadi penyebab saudara-saudara kita terzalimi. Belakangan ini masyarakat Indonesia disuguhkan dengan masalah Rempang. Namun sayang, masalah Rempang yang tadinya berhubungan dengan hak asasi masyarakat Melayu sebagai warga negara dalam mendapatkan haknya, kini telah dipolitisasi menjadi masalah politik oleh para kaum sakit hati. Sehingga tak heran baru-baru ini PA212 yang adalah ormas orderan membawa bendera HTI untuk mengadakan aksi demo. Dan narasi dalam aksi demo tersebut masih tetap sama, yaitu tumbangkan Jokowi. Serta ormas orderan PA212 juga memprovokasi masyarakat dengan membawa-bawa agama. Wahai Jokowi, wahai Luhut Binsar Panjaitan, wahai Tommy Winata, saksikanlah kami bangsa Sunda, kami bangsa Madura, kami bangsa Jawa, kami bangsa Betawi siap bersatu dengan bangsa Melayu. Dengarkan kata-kata saya. Jika rezim Jokowi memaksakan pengosongan tanah di Rempang sampai tanggal 28 September, kita katakan Jokowi, Jokowi, Jokowi. Jika Rempang diserang, Jokowi tumbang. Saya ulang. Hei Jokowi, hei Jokowi, ikuti. Hei Jokowi, hei Jokowi. Kau paksakan investasi di Rempang, kau tumpang saudara. Saudara, saya orang Muslim. Saya seorang Muslim. Luhut Binsar Panjaitan orang kafir, saudara-saudara sekalian. Dia minoritas. Dia begitu pongah, dia mengatakan kalau ada yang menghalangi investasi, kita berdasarkan aja. Kita katakan, wahai Luhut Binsar Panjaitan, kalau kalian mau merusak Indonesia, kami akan bawa kalian. Beta nih heran dengan ini para kaum sakit hati. Sedikit-sedikit salahkan Pak Jokowi. Dorang punya WC tersumbat, salahkan Pak Jokowi. Dorang yang buat bendera PKI terus bakar-bakar sendiri, salahkan Pak Jokowi. Kemarin beta lihat ada seorang ibu teriak soal cerai, salahkan Pak Jokowi. Sekarang lagi masalah Rempang yang berhubungan dengan kemanusiaan dipolitisasi lagi untuk salahkan Pak Jokowi. Sebenarnya kalian itu maunya apa? Masalah Rempang itu sudah sejak tahun 2001 dan makin parah di tahun 2004. Lalu kenapa kalian salahkan Pak Jokowi? Kalau kalian mau salahkan Pak Jokowi soal kejelekan di pemerintahan terdahulu, kenapa tidak sekalian kalian puji Pak Jokowi soal prestasi di pemerintahan terdahulu? Masa yang jelek di pemerintahan terdahulu kalian bilang itu karena Pak Jokowi, tapi giliran prestasi di zaman dulu kalian tidak bilang itu karena Pak Jokowi? Kan aneh. Pak Jokowi itu justru membantu masyarakat Melayu di tanah Rempang. Masyarakat yang dari dulu tinggal di tanah tanpa sertifikat mau diberikan tanah seluas 500 meter lengkap dengan sertifikat. Bayangkan kalau ada warga yang tanahnya cuma 50 atau 100 meter terus diganti dengan 500 meter. Apakah itu bukan ganti untung? Bukan cuma tanah, tapi semua tanaman yang ada di tanah tersebut akan diganti. Diberikan rumah, diberikan lapangan pekerjaan, diberikan tunjangan sebesar 1 juta rupiah per bulan pada setiap warga yang menunggu proses pergeseran tempat tinggal. Lalu kalian melihat pakai kacamata apa sehingga tidak bisa melihat kepedulian Pak Jokowi pada rakyat? Yang dulu tidak kasih apa-apa, kalian diam macam orang yang mulutnya disumbat pakai uang.
Tapi giliran Pak Jokowi yang kasih masyarakat paket lengkap, kalian cerewet macam mama-mama lagi gosip di perempatan. Heran. Beta bisa bilang bahwa kalian itu sebenarnya tidak peduli dengan masyarakat Melayu di Tanah Rempang. Kalian itu hanya mau mendunggangi masalah Rempang demi kepentingan kalian sendiri. Jadi jangan munafik. Lucunya lagi kalian teriak-teriak bilang Pak Luhut minoritas kafir. Pertanyaannya, kalian yang merasa sebagai pemegang kunci surga itu sudah buat apa untuk bangsa dan negara ini? Pak Luhut yang kalian bilang kafir itu sudah berjasa bagi bangsa dan negara ini. Bahkan beliau mempertaruhkan nyawanya di medan perang demi bangsa dan negara ini. Lalu kalian yang merasa suci itu sudah buat apa untuk bangsa dan negara ini? Apa kalian hanya bisanya bikin gaduh? Bisanya teriak tumbangkan Pak Jokowi? Ibadah tiap hari sampai jidat hitam hati dan pikiran, bukannya bersih malah ikut hitam. Munafik. Tak puas dengan aksi demo pada 20 September yang lalu, para kadrun pun kembali memprovokasi masyarakat di berbagai daerah termasuk NTT dan Indonesia Timur lainnya untuk mengadakan aksi demo bela Rempang. Di mana dalam sebuah video, Alfian Tanjung yang adalah pecinta khilafah meminta pada masyarakat NTB, NTT dan Indonesia Timur lainnya untuk mengadakan jihad bela Rempang. Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Indonesia Timur, dan juga semenanjung Melayu yang ada, semuanya harus bersiap. Sesungguhnya panggilan jihad yang sesungguhnya sudah mulai diletupkan di berbagai tempat. Maka saya menghimbau kepada semua masyarakat agar menghitung bahwa apa yang terjadi di Rempang merupakan kode keras bahwa kita akan menghadapi keadaan yang lebih berat. Selamat berjuang untuk masyarakat Melayu, masyarakat Rempang, masyarakat Batam. Allahu Akbar, selamat menjaga harga diri dan izah masyarakat Melayu. Saya Alfian Tanjung mengkabarkan, merespon dan mendukung penuh jihad fisabilillah, mengusir para penjajah dengan atas dan wajah apapun. Anda kalau mau provokasi, ya provokasi saja kelompok Anda. Jangan bawa-bawa kami sebagai rakyat, apalagi rakyat di wilayah timur. Meskipun kami tertinggal, tapi kami bukan orang bodoh yang suka diprovokasi macam kelompok Anda. Hidup bukannya bikin damai, malah bikin rusuh. Anda itu tokoh agama atau preman? Kepada seluruh bangsa Melayu se-Sumatera, kemudian se-Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, bahkan Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand dan Filipina, di Rempang Galang sekarang sudah kondusif. Terima kasih atas dukungan kalian semua, karena kita bukan hukum Melayu, kita adalah bangsa Melayu, tapi dukungan yang sehat. Sampaikanlah umpama ide-ide yang sehat, bukan anarkis. Menanggapi berbagai narasi provokasi dari para kaum sakit hati soal Rempang, warga Rempang pun tak tinggal diam, di mana sebagian tokoh adat Melayu secara terang-terangan mengcounter narasi miring dari para kaum sakit hati. Tak hanya itu, tokoh adat Melayu juga menghimbau pada masyarakat Indonesia agar jangan terpengaruh dengan narasi provokasi dari para kaum sakit hati. Saya Sani, koordinator Kramat, mengatakan kepada seluruh masyarakat Batam dan di luar Batam, silakan datang ke Rempang. Keadaan di tempat kami ini kondusif, super kondusif. Mantap. Apabila ada hoa-hoa yang mengatakan bahwa Rempang tidak kondusif, itu adalah sebuah pernyataan yang memecah belah dan provokator. Mohon apabila tahu orangnya dilapor ke polisi setempat. Terima kasih. Kita cuma mengharap dari pemerintah, kasihlah yang terbaik buat kami masyarakat, itu aja. Kami cuma minta yang terbaik aja. Yang terbaik yang dimaksud itu seperti apa, Bang? Ya, kalau memang ada pemberian dari pemerintah, ibaratnya kasih lokasi untuk perumahan atau apa, tapi jangan dikasih rumah dusun. Masalah Rempang sendiri telah ditangani dengan baik oleh Presiden Jokowi dan jajarannya, di mana dalam sebuah kesempatan Presiden Jokowi memerintahkan pada Bahlil Lahadalia yang adalah Menteri Investasi untuk turun bertemu dengan masyarakat Melayu di Rempang. Sehingga dalam pertemuan tersebut, masyarakat Melayu telah menyampaikan aspirasi mereka sehingga telah mencapai kesepakatan bersama. Bahkan Aliansi Pemuda Melayu juga berkomitmen untuk mensupport serta mengawal pemerintah dalam membangun proyek investasi di tanah Rempang. Komunikasi yang kurang baik. Saya kira kalau warga
Pak ajak bicara, diberikan solusi, karena di situ sebetulnya sudah ada kesepakatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter. Plus bangunannya 40 tipe 45. Tapi ini kurang dikomunikasikan dengan baik sehingga terjadi masalah. Tapi menurut saya nanti mungkin besok atau lusa Pak Menteri Bahlil akan ke sana akan memberikan penjelasan mengenai itu. Bapak Presiden punya perhatian yang sangat luar biasa, Bang, terhadap hal ini sampai beliau memerintahkan saya sendiri. Mas Bahlil, kamu turun segera. Yang pertama kita setuju investasi masuk nggak? Ya, setuju nggak? Setuju. Oke, satu. Yang kedua, Sudah 8 bulan, 9 bulan yang lalu kita setuju. Sudah paten lah barang. Nah, yang kedua, sekarang kita mau pergeseran. Pergeseran ini tidak usah ada aparat masuk untuk data. Maunya bagaimana? Orang tua langsung sendiri. Iya, biar kami, Pak. Oke, masuk. Begini jelas, kami lebih percaya dan setuju dengan Bapak Menteri. Jadi Bapak Menteri turun langsung untuk masalah ini. Kami dukung pembangunan. Jadi tolong jangan ada relokasi, jangan ada dihijrah-hijrahkan, jangan ada digusur-gusur, tetap seperti sedia kala, batalkan itu secepat mungkin. Apa kata orang tua kami baik, kami ikut baik. Apa kata orang tua kami tidak baik, kami juga akan melakukan yang tidak baik. Kami orang Melayu berprinsip melihat dengan mata, merasa dengan hati. Apa yang kami lihat, itulah yang kami rasakan. Jadi hari ini kami melihat proses paparan secara jelas, maka itu kami juga udah merasa tenang. Tadi udah bagus belum tadi? Sudah bagus. Udah cocok belum? Sudah cocok. Kalau bagi kami ada pemaksaan ke tidak? Tidak ada pemaksaan bagi Pak Menteri ke kami. Karena itu sudah kesepakatan bersama, maka kami tetap akan mensupport investasi ini. Sekarang kalau masih ada orang yang mengadu-adu kita, masih mau nggak ikut-ikut? Tidak boleh ikut lagi. Itu. Ini Aliansi Bung akan mengawal proyek investasi. Insya Allah kami akan mengawal sampai tuntas proyek ini. Karena kesepakatan masyarakat tadi, kesepakatan para tokoh-tokoh kami, sehingga kami menerima. Karena itulah yang terbaik buat masyarakat Rempang. Ternyata kesimpulannya adalah mereka ingin agar kalau investasi masuk, pergeserannya itu tidak boleh di luar dari Rempang. Tadinya kan mereka mau ditaruh itu di Kampung Galang, Pulau Galang. Saya ikutin terus. Yang kedua, mereka juga ingin agar kalau investasi masuk, anak-anaknya jangan hanya pekerja, tapi mereka menjadi pengusaha juga, kolaborasi. Yang ketiga, mereka juga ingin adalah agar jelas ganti ruginya itu harus jelas. Yang keempat adalah bagaimana dengan kampung-kampung mereka, bagaimana dengan makam-makam leluhur. Maka kemudian kita formulasikan. Saya setujui, saya bilang yang pertama adalah itu bukan relokasi. Karena kalau dari Rempang ke Galang kan relokasi, beda pulau. Tapi kalau dari Rempang ke Rempang itu bukan relokasi, pergeseran. Jadi kita geser kampung mereka, yang beberapa kampung itu kita geser ke satu kampung. Tapi masih di Rempang. Setuju mereka, udah teken. Yang kedua adalah komunikasinya saya rubah. Saya datang di sana bukan sebagai menteri. Saya berbaur sama rakyat, saya makan sama rakyat, tanya dari hati ke hati. Memang kadang-kadang kita ini pejabat, apa ya, tahu lah kalau pada saat dimana kita duduk sama rakyat, ya kita harus membuat diri seperti rakyat juga. Gitu. Nah ini yang mereka nggak mau. Apa yang terjadi? Saya kasih penjelasan. Pertama, status tanah mereka ini, saudara-saudara kita ini kasihan, secara turun-temurun di sana, tapi belum ada hak, alas hak dari rumah-rumah mereka itu semua. Belum ada. Kasihan ini sebenarnya. Saya sebagai anak kampung terenyuh juga, baru tahu. Jadi nggak ada sertifikat, nggak ada AGB dari semua kampung. Maka kemudian kita formulasikan, kita geser ke satu kampung, namanya Kampung Tanjung Banong. Kemudian kita kumpulkan, kita taruh di situ dengan sertifikat hak milik 500 meter per rumah. 500 meter. Daripada nggak ada sertifikat, sekarang kita kasih sertifikat. Itu kebijakan dari Menteri ATR dengan kami. Yang kedua, akan diganti rumah tipe 45 dengan harga 120 juta. Kalau ada saudara-saudara kita yang punya rumah di sana yang memang ukurannya itu lebih besar daripada tipe 45, contoh katakanlah bangunannya itu 500 juta, itu ada KJPP yang menilai. Kalau itu benar, berarti 120 juta tambah 380 juta. Tapi kalau KJPP melihatnya bukan 500, tapi 400, berarti cuma tambah lagi 200
80 juta dengan 120 juta.